Salah kacamata bos, salah. Oke, udah ready pakai kacamata, udah ready duduk kayak gini. Bentar, kursinya kurang ke depan nih. Sekarang udah ready nih ya. Sekarang apa? Iya, hari ini ya Cie ya, gue tuh dapet berita terbaru lagi ya. Gue bakalan coba untuk ngebahas berita tentang The Simpsons nih Cie ya. Katanya ada lagi animasi dari The Simpsons atau episode dari The Simpsons yang di sini katanya The Simpsons ini juga meramalkan tentang Pilpres Amerika ini gitu. Emang apa sih bang? Videonya gimana sih bang? Nah, hari ini kita bakal coba untuk lihat dan kita bakal coba untuk bahas ya cuy ya. Dan berita yang kedua coy, ini berita yang agak menyedihkan atau bukan menyedihkan sih, lebih ke arah teguran gitu ya buat kita semua, yaitu tentang anak-anak ya cuy. Masih kecil gitu, masih kayak umurnya 16 tahun dan dia itu pemulung, tapi dia bener-bener selalu membaca Al-Quran pada saat apapun, meskipun sedang hujan tapi dia membaca Al-Quran gitu. Ini nih coy, ini ya ampun, gue ngeliat ini tuh kayak aduh ya emang lah, gue emang gak cocok gitu masuk surga gitu. Maksud gue ini tuh bisa menjadi teguran kepada kita, bahwasanya kita aja nih ya, orang yang udah nyaman hidupnya tapi tuh masih malas baca Quran gitu. Sedangkan dia pemulung bos, hidupnya itu bener-bener kayak susah banget, tapi dia nggak pernah meninggalkan baca Al-Quran meskipun dimanapun dia berada aja. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman, jadi video kali ini gue mau cerita kali men, gue bakalan coba untuk bahas lagi dua berita aja. Seperti yang gue bilang di awal tadi, hari ini kita bakalan coba untuk ngebahas berita tentang ramalan The Simpsons terhadap Pilpres Amerika, dan juga tentang anak pemulung yang masih berusia 16 tahun dan dia nggak pernah meninggalkan membaca Al-Quran meskipun dimanapun ia berada ya. Ini bener-bener menjadi apa ya, teguran lah ya kepada kita semua gitu. Oke, kita langsung mulai aja ke berita yang pertama, yaitu tentang ramalan The Simpsons terhadap Pilpres Amerika cuy. Let's go. Oke cuy, kita udah ada di beritanya lah ya, apalagi gitu ya, karena kalau misalnya kalian nonton video gua sudah pasti kalian itu melihat gua membaca berita gitu. Emang useless sekali memang. Kemenangan Joe Biden dari Donald Trump di Pilpres AS ternyata usai diramalkan The Simpsons. Benarkah gitu kan? Terlihat seorang karakter berjalan menuju sebuah map berwarnakan biru dan juga merah. Memang tidak jelas map itu terbuat dalam rangka apa, tapi muncul keanehan jika map tersebut dibandingkan dengan peta persaingan daerah Pilpres 2020 antara Joe Biden melawan Donald Trump. Nah, di sini kalian bisa lihat cuy ya fotonya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih dari kiri ke kanan ya. Kirinya kalian bisa lihat itu dari TikTok ya cuy ya, dan di situ ramalan The Simpsons tentang jumlah suara ya pemilihan Pilpres Amerika Joe Biden versus Donald Trump gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat, bisa dibilang desain dari kedua peta ini hampir serupa. Wilayah didominasi oleh merah dengan sedikit biru di bagian pinggir-pinggirnya. Entah kebetulan atau bagaimana, tetapi bagian biru di bagian tengah peta bahkan terlihat sama dengan wilayah persaingan para pemilih antara Joe Biden dengan Donald Trump. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih aja ya, dari kedua peta tersebut itu mirip banget ya men, dari jumlah merahnya dan juga dari jumlah birunya. Jadi kayak maksudnya semua pemilih Joe Biden itu berwarna biru dan semua pemilih Donald Trump itu berwarna merah gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini aja ya, ini itu yang warna birunya dan juga warna merahnya itu kayak hampir serupa ya dari kanan ke kiri nih. Kalian bisa nih kanannya kayak gini dan kirinya kayak gini. Nah, oke, sekarang kita coba untuk nonton TikToknya biar lebih jelas ya. Kita langsung aja ke TikToknya ya. Oke coy, kita udah di TikToknya men. Nah, di sini kalian bisa lihat 1320 Jamal dan di sini ada videonya 6,1 M bos ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya cuy ya, ini tuh baru diupload sekitar 15 jam yang lalu ya. Dan di sini captionnya, I found the episode in season 24. The video was 8 years ago. Oke. Tuh. Oke, stop ya Cia. Di sini kalian bisa lihat yang biru itu pemilihan dari Joe Biden dan dari Donald Trump ini ada 214 ya Cia. Bentukan dari warna ramalan di The Simpsons dan juga dari aslinya itu mirip bos ya. Tuh. Nah, ini kan gini nih map dari yang ditampilkan di The Simpsons gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, tuh, kadem bro, kalau misalnya kalian ingin lihat bisa post-post nilai. Oke, jadi intinya bos ya, intinya dari video The Simpsons itu dan juga dari jumlah pemungutan suara yang sedang terjadi sekarang ya Cia di Pilpres Amerika, itu tuh benar-benar mirip antara ramalan The Simpsons dan juga dengan pemungutan sekarang yang sedang terjadi gitu. Jadi intinya ini kayak real time-nya kayak gini. Dan juga dari video The Simpsons 8 tahun yang lalu juga sama bos ya. Hampir semua ramalan-ramalan The Simpsons itu tuh kayak mirip-mirip cuy, kayak terjadi di dunia nyata gitu, kayak benar-benar terjadi
gitu loh. Bukan cuma ramalan doang, bukan cuma di video doang, tapi emang terjadi di dunia nyata gitu kan. Ini lumayan creepy gitu, serem aja gitu loh. Hidup kita itu udah kayak diatur sama The Simpsons ini gitu loh, kayak udah tercatat gitu mainnya. Atau ya cuy, atau penulis dari The Simpsons ini udah bisa melihat ke depan gitu, atau bisa melihat ke masa depan gitu kan, bisa jadi cuy. Cuman ya gue juga nggak tahu ya men. Kalau dari opini gue sendiri sih, gue sih nggak terlalu percaya ya. Maksudnya gue nggak terlalu anggap serius lah. Kalau misalnya untuk bahan pembicaraan mungkin masih bisa lah ya, masih bisa kita anggap ya boleh lah dijadiin bahan pembicaraan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bawa ini ke serius gitu kan, ini bener-bener terjadi atau ini fakta atau konspirasi segala macam, itu gue males sebenarnya ya. Cuman ya gue lempar lagi ke kalian semua. Kalau misalnya kalian percaya terserah, kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Kalian bisa berdebat hal ini di kolom komentar men. Oke coy, kita udah siap bahas berita yang pertama. Nah sekarang kita lanjut lagi ke berita yang kedua nih men. Nah berita yang kedua ini agak mellow atau agak-agak sedih gitu ya. Jadi ya backsoundnya kita ganti ke backsound sedih ya. Nah di sini kita langsung aja bahas berita men. Let's go. Oke coy, kita udah ada di beritanya men. Nah di sini kalian bisa baca, bocah pemulung viral, kalau lapar saya baca Al-Quran sampai kenyang. Ini men, makanya gue bilang coy, gue sih gue di sini kayak tertegur apa sih, kayak ditegur banget gitu loh. Ditegur bahwasannya ya Rats, lu banyak kerja tapi nggak baca Quran gitu. Jadi kayak maksudnya ingat gitu loh, kehidupan ini tuh bukan cuma di dunia doang, tapi kehidupan ini juga ada di akhirat nanti kelak gitu kan. Aduh mulai ceramah gue, tapi intinya emang bener coy. Maksudnya sesibuk apapun kalian gitu kan, harus disempatkan untuk baca Al-Quran gitu. Karena ini tuh kayak tabungan buat akhirat juga bos ya. Jangan cuma dipikirin dunia doang gitu loh. Seorang bocah pemulung viral di media sosial setelah fotonya sedang membaca Al-Quran di pinggiran jalan mengundang simpati banyak orang. Nah kalau misalnya kalian pengen lihat ini fotonya aja ya. Ini dari Instagram Awan Rozi dan di sini udah 5 hari yang lalu tapi baru viral sekarang gitu kan. Kalian bisa lihat keadaannya bos. Ini lagi hujan dan anak ini tuh kayak pemulung gitu coy. Dia bawa sekarung beras gitu dan ternyata dia baca Quran lagi hujan gitu. Maksud gua gimana ada nih ya orang nih ya sekarang ya, kalau misalnya kita bicara sekarang ya, orang-orang modern sekarang, kita ya orang yang berada aja nih ya, baca Quran itu kayak maksudnya setahun sekali gitu kan, atau sebulan sekali gitu kan. Pasti gue yakin kalian gitu kan, maksudnya baca Quran itu kayak jarang gitu. Jadi kita lihat di sini kondisi anak ini dengan kekurangan, dengan menjadi pemulung ya cuy, dengan ya maksudnya ini tuh bener-bener bisa dibilang teguran keras lah ya buat kita gitu loh, yang berada, yang punya uang, kondisinya mempunyai harta gitu kan. Sedangkan anak ini yang tidak mempunyai harta tapi masih ingat buat baca Quran gitu loh, masih ingat ke Tuhan gitu kan. Oke, sekarang kita coba untuk nonton videonya biar lebih jelas, biar kita tahu emang anak ini tuh berapa sih umurnya gitu kan. Langsung aja kita nonton video men, let's go. Oke. Viral pemulung baca Al-Quran. Warganet dibuat terharu oleh foto yang menggambarkan seorang pemulung. Oh, namanya tuh Akbar ya cuy ya. Jadi Akbar dari Garut membaca Al-Quran di trotoar. Baca Al-Quran di trotoar jalan. Oke. Anak laki-laki yang diperkirakan berusia belasan tahun itu masih berusia belasan tahun dengan membaca kitab suci Al-Quran. Oke, jadi dia tuh kayak masih belasan tahun coy. Masih belasan tahun tapi dia udah menjadi pemulung gitu, udah bekerja keras gitu kan. Gimana ya cuy, gue tuh kayak apa ya men. Kalau misalnya gue sandingkan dengan gue, maksudnya gue bandingkan dengan diri gue gitu, gue emang ada sih kerja keras. Cuman apakah gue bisa kayak gitu loh. Kalau misalnya gue di bawah, gue di kondisi anak itu yang dimana kondisinya benar-benar kekurangan gitu kan, dia menjadi pemulung, apakah gue masih sempet baca Quran gitu loh dengan segala kekurangan seperti itu gitu loh. Maksud gue kayak itu pertanyaannya men. Apakah gue masih ingat dengan Quran itu? Apakah gue masih ingat untuk membaca Al-Quran gitu dengan kekurangan seperti itu gitu kan? Karena otomatis kalau misalnya kita berada di kondisi kekurangan seperti itu, pasti kita kayak stres gitu loh. Maksudnya buat kepikiran buat baca Quran tuh kayak susah gitu maksudnya ya. Kalau misalnya dari pandangan gue gitu men, kalau misalnya kita dalam keadaan susah tuh kayak gak kepikiran men untuk baca Quran gitu kayaknya ya. Ya intinya gitulah, apakah kita sanggup coy kalau misalnya kita berada di posisinya si Akbar gitu kan. Oke. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut foto bocah pemulung tengah membaca Al-Quran itu diambil di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Oh jadi di Bandung. Oke. Oh dia orang Garut tapi ke Bandung gitu. Gue gak ngerti men, sumpah dah. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pemulung itu adalah Muhammad Gifari Akbar. Oh namanya Gifari Kampung Akbar. Sodong, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kota Garut, Jawa Kan Barat. bener emang orang Garut coy, emang orang Garut ya. Perpisahan kedua orang tuanya membuat Akbar, remaja berusia 16 tahun itu, terpaksa harus tinggal dengan kakek neneknya.
Oke, jadi orang tuanya itu berpisah ya cuy ya. Makanya dia sekarang tinggal sama kakek neneknya gitu. Aduh men, coba deh kalian bayangin gitu loh, kalau misalnya kalian ya berada di posisi dia gitu loh. Sanggup gak sih, maksud gue kayak berat gitu loh. Maksudnya sakit hati gue nonton kayak gini, sumpah dah. Kayak ditegur keras-kerasan gitu loh. Piras, anda ya sudah berada di kondisi yang nyaman, sudah berada, ada uang, ada harta gitu kan, tapi apakah anda masih ingat untuk membaca Al-Quran gitu kan? Aduh men, merdu ya cuy suaranya ya. Enak gitu didengar coy, sumpah. Karena keterbatasan ekonomi, Akbar terpaksa putus sekolah di kelas 4 sekolah dasar. Karena keterbatasan ekonomi jadi dia putus sekolah men. Kerja di Bandung demi menyambung hidup keluarga. Oke, jadi intinya gini men, dia itu sampai putus sekolah gara-gara keterbatasan ekonomi dan dia mencari kerja ke Bandung gitu loh men. Akbar menempuh perjalanan kaki puluhan kilometer. Bos, puluhan kilometer bos. Anda ya yang pergi ke sekolah aja jalan kaki masih ngeluh. Ini kerja coy, nyari kerja gitu loh. Puluhan kilometer jalan kaki, lu bayangkan. Coba deh kalian bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Maksudnya kita bandingkan gitu loh. Maksudnya kita di posisi dia, apakah sanggup? Itu pertanyaan gue bos. Dari tadi gue nanya itu mulu. Tak ingin menjadi beban bagi keluarga, ia berupaya menghasilkan uang dari keringatnya sendiri. Dengar bos, tidak ingin menjadi beban keluarga ya. Gue maksud gue sekarang nih ya, ternyata anak-anak tuh jadi beban keluarga doang bos. Makanya gue bilang kayak ini tuh bisa menjadi teguran buat kita semua gitu kan. Kita tuh sebagai anak ya, kita jangan selamanya nih ya menjadi beban keluarga gitu loh. Lu lihat Akbar di sini bos, meskipun dia masih 16 tahun gitu kan, masih kecil gitu, tapi dia udah berpikiran untuk tidak menjadi beban keluarga gitu, mencoba untuk mengais rezeki sendiri bos. Maksud gue ya kita nggak perlu untuk mengais rezeki sendiri, tapi intinya kita tuh harus sadar bahwasanya kita tuh menjadi beban keluarga gitu ya. Setidaknya belajar yang rajin gitu loh, menuruti perkataan orang tua gitu kan. Setidaknya menjadi beban keluarga tapi nggak terlalu beban gitu loh. Meskipun jadi beban tapi nggak terlalu membebani gitu, nurut gitu sama orang tua gitu kan. Jangan udah beban ya, udah ngabisin uang ya, malah bebal gitu, ngeyel, disuruh juga nggak mau ya cuy ya. Jadi di sini gue pengen bilang sama kalian semua ya, setidaknya nih bos ya, meskipun kalian masih menjadi beban keluarga, maksudnya masih minta uang sama orang tua, masih menghabiskan harta orang tua, masih menikmati harta orang tua, kalau gue sih enggak ya cuy ya. Membantu dalam segi ekonomi gue udah bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian yang belum bisa membantu dalam segi ekonomi ya, setidaknya kalian nurut sama keluarga, nurut sama orang tua. Maksudnya ya sholat gitu kan, disuruh belajar ya belajar. Jangan bebal gitu loh, jangan ngeyel ya pak ya. Udah ngabisin duit orang tua, malah ngeyel, malah bebal, malah nggak mau ngebantu orang tua, nggak mau cuci piring ya cuy. Udah guys ya, segitu aja pembahasannya gue. Jangan lupa di like, subscribe, dan petikan-petikan hikmah hari ini jangan dilupakan ya cuy ya. Jangan jadi beban keluarga cuy, oke? See you in the next video and bye bye.